Kita ke Cilegon, Bu Ani ya. Ke Cilegon. Apa? Iya. Ya, ke Cilegon. Bu Ani Jerang. Bu Ani Jerang. Ya. Tapi kerudungnya merah sama orang GPC. Begitu, PCI mana PCI? Oh iya. PCI, Pak Habijin, Pak Asep itu belum tuh Pak. Taya Merta. Oke, Aku nggak sengaja ini tadi pakai kerudung merah. Kenapa jadi sama orang GPC? Ini PCI bukan GPC ini. Bukan ya, Bapak. Ya. Terus Pak. Lanjutin dulu sini. Oh ya. Iya. Mejanya aja deh. Sini aja dong. Ini. PMB Burini gimana Burini? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Gita. Waalaikumsalam. Iya Pak. Baik ya. Mau kemana ya? TV. Buka puasa sih ya. Ya, itu nanti nyusul lagi. Bapaknya. Gak ada gambarnya. Nanti aku Adilia. Oh mungkin karena dibatasi Mas. Kalau gitu itu katanya apa Andri, Mas sama yang enggak, itu kan kalau yang Zoom meeting ngobrol begini. Orang ini kan kayak rapat itu loh. Suaranya Pak. Berapapun. Gambarnya Pak. Begitu, Assalamualaikum begitu. Saya nggak benar ya. Oh, Pak Wayuri ya, Pak Wayuri. Dari tadi. Ya, Assalamualaikum begitu. Apa kabar begitu? Oh, Ibu. Wah, mana ibunya? Itu mana? Ini Sehat begitu ya. Ya. Ini ya apa namanya? Mas teh. Pak Sudarni minta bantuannya Pak itu Pak Wajinarto kalau bisa sekalian aja udah karena suaranya nggak bisa Pak gambarnya. Iya. Silakan Pak. Pak Cacu tuh dia di mana tuh? Udah ada belum? Lanjut Pak. Pak Cacu. Nanti ya. Nanti aku nggak sana dulu. Pak Sutriaji mana Pak Sutriaji ya? Pak Wiji Slamet. Ya, belum. Iya. Pak Wiji Slamet Semarang jauh. Pak Wiji apa kabar Pak Wiji? Pak Setiani hadir saya. Ini kamar berapa? Acuk, Pak Setiani hadir. Iya saya. Mana Mama? Oke Pak Cacu, makasih. Pak Cacu. Yuk. Pak Tekno, halo. Pak Cacu. Halo Pak Cacu. Ya. Ini baru kelihatan. Sore. Sore. Gimana kabarnya Pak Cacu? Baik. Ini kelihatan Pak Kito sama istri lagi senyum-senyum. Ibunya sehat Pak. Sehat selalu Bu Pak Kito, Bu Eni. Ya. Syukurlah. Ya, terima kasih Pak bersedia hadir Pak Cacu. Lagi telepon nih Pak Kito. Begitu saya kok belum ditegur. Iya nih. Pak Firdaus Kan mau ditegur kan? Bukan dari tadi Bupaya aja Pak Firdaus belum lihat lah sekarang baru. Siap. Pak Firdausnya tadi Bupaya udah agak. Gimana Pak Firdaus? Baru pulang dari Cikesal Pak Kito. Oh. Baru pulang dari Cikesal dari rumah Pak Oding. Oh. Kirim macet di jalannya, kirim bingkisan. Oh. Diantarin ke sana. Wah, hebat ngirim sendiri ke sana ya? Iya, langsung dikirim ke sana ke rumahnya. Oh. Dosennya nggak ada yang mau masalahnya kejauhan. Oh gitu. Oh. Mau di JNE takut basi, nyampainya besok kan gitu. Oh iya. Namanya Pak Oding udah panen rambutan apa? Gimana Pak Cacu? Pak Oding lagi panen rambutan loh, gimana? Tes 1, 2, 3. Nggak mampir ke kebunnya Pak? Nggak ngampir ke kebun Pak, nggak ada waktu Pak. Macet di sananya juga Pak. Bu Iya, Ani. tanya. Halo Bu Ani. Pak Oding kan rambutan tuh banyak.
Iya, lagi nggak berbuah, lagi nggak musim. Nanti diundang, Pak. Cacu udah buka duluan. Wah, ini Ustaz Koko nih. Pak Haji Koko. Ayo, Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Kito. wabarakatuh. Itu brewoknya kok tinggi banyak. Halo? Kito. Halo, Ya. Kang. Ini Pak. Ini itu brewoknya kok tambah panjang aja itu. Biar Padang sama Tegal. Mana kelihatan nggak? Nggak kelihatan, gambarnya nggak kelihatan Pak Wasito. Oh, Pak Kito, gimana? Oh, ini Pak Kiryadin di mana nih? Di Masaran. Halo. Oh, di Serang apa di Solo. Di Sragen? Solo. Sragen. Di Solo. Masaran, Sragen. Oh, Sragen. Oh, gimana kabarnya Ibu? Ya, baik saja. Alhamdulillah. Oh. Ya, terima kasih ikut bergabung Pak Iya. Kiryadin. Oh. Dokter Ariadna disapa Pak Gito. Ya, Dokter Ariadna. Dokter Ariadna. Halo, Bu Ani. Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di mana Sehat, Bu? sekali. Sehat. Di rumah, Cilegon. Oh, Cilegon bukan di Bandung. Lagi di Cilegon. Lagi di Metro. Cilegon. Oh, di Metro. Ya, tetangga di Pak Cacu ya. Bu dokter suruh senyum katanya tuh. Apa? Kon senyum katanya Bu Dwi dan teman-teman. Kan mereka nggak bisa ngomong, yang bisa ngomong saya doang. Nah, gitu, Bu. Tuh kan suruh senyum katanya cakep dah. Bukan senyum ini mah. Bu Supri bisa aja ya. Bisa Awas dong, kedua. Pak. Assalamualaikum Bu Bambang, Dokter Bambang. Salam. Terima kasih Bu Artiana bisa bergabung dengan kita. Ganti-ganti jeneng wong Ariadna kok. Ariadna. Bu Ariadna loh. Kok ganti-ganti nama loh. Pak Sutriaji mana? Pak Sutriaji belum bilang Pak Bu Yeti. Sutriaji belum kelihatan. Yang mana yang bicara mana? Itu Pak Ini suara. DKM Ditekan aja. Komplek Pak Haji Sukito, Enggak, Pak Soleman Hasan mana ya? Nggak kelihatan. Soleman ya? Hasan sedang di Pontianak. Oh, di Kalbar ya. Dia di Kalbar. Jadi dia Bareng Pak Jayus. pamitan. Pak Jayusman nggak tahu ya, saya tadi belum kontak Pak Jayusman. Pak Bu Ani Supriyadi, Bu Ani. Ya siap. Bu, ini kan sudah jam 5 ya. Saya kira mohon maaf berarti tidak bisa disapa semua, nggak apa-apa ya. Jadi saya kira Pak Sugito, Pak Sugito. Pak Desinggi kemana nih? Belum kelihatan Pak Desinggi. Pak Desinggi di Jakarta. Saya udah ke rumahnya. Pak Sugito izin, Pak Sugito. Ya. Woi, Izin kemana, menyampaikan kemana? kabar duka. Siapa Pak? Barusan dapat kabar duka Pak Sarifuddin, sekretarisku dulu meninggal. Innalillahi. Di Serang ya Pak ya, tinggalnya kan? Dulu di Harjatani terus pindah ke Waringin Kurung kayaknya, masuk Waringin Kurung ke arah itu. Innalillahi wa inna ilaihi Doanya saja. Yang di BKP apa ya? BKP. Suara. Dulu Harjatani katanya pindah ke itu Waringin Kurung, naik lagi ke atas. Mohon maaf. Ya betul di Waringin Kurung Pak. Pak Iya, Sarifuddin meninggal hari ini di Waringin Kurung betul. Ya dia besaran nama Hudori, mantan supir itu dulu. Sekretarisnya Pak Yudi Winarko dulu, Pak Agung Wicaksana. Ya. Apa saya Sudah paham ya? Dulu pernah di kepegawaian Bapak, Ibu. Iya. Pernah di kepegawaian ya. Bu, kembali lagi ke Bu Ani. Ya. Iya. Bu Rani sudah bisa dimulai kah? Saya nunggu komando. Oke, Bisa, Bu Ani bisa. Bu Ani, sedikit pengumuman dulu ya. Acara memang akan mau dimulai nih. Sudah jam 5 ya. Baik Bapak-bapak yang terhormat, dengan ini saya umumkan, selain ada acara Zoom, ada absensi yang sudah dikirim lewat WA.
Itu nanti buat data-data minimal ada nama dan nomor telepon yang hadir yang di sini. Jangan lupa isi absensinya Pak ya, ada di WA Group. Terima kasih Bu Ani, dilanjut acara inti. Silakan Bu Ani. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Muhammad Ahsin Sidki dan Ibu, yang terhormat Bapak Rahmat Handoko, yang terhormat Bapak Sabto Aji Nugroho, yang kami hormati Bapak Lasiman, dan yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta Zoom meeting silaturahim warga X Komplek PLTU Suralaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita rahmat, hidayah, dan barokahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan bersilaturahim dalam rangka silaturahmi keluarga besar warga X Komplek PLTU Suralaya. Dan dalam tema kali ini, menguatkan persaudaraan dan persatuan di bulan Ramadan dalam masa pandemi COVID-19. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mengalir kepada kita, pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Semoga dengan senantiasa bergandengan tangan satu sama lain, persaudaraan kita akan selalu terjalin dengan kuat. Insya Allah, amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Ahsin Sidki yang telah memprakarsai terselenggaranya acara ini, sehingga kita bisa kembali bertatap muka, berkangen ria, walau hanya sekedar lewat layar kaca. Insya Allah bikin kita bahagia dan semakin awet muda. Amin. Terima kasih pula kami haturkan kepada Bapak Rahmat Handoko selaku General Manager Suralaya PGU Power Generation Unit, dan Bapak Sabto Aji Nugroho selaku Dirut PT Indoraya Tenaga yang telah mensupport acara ini dengan sehingga dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Baiklah, karena waktu juga, kita akan baca susunan acara pada sore hari ini. Pertama pembukaan, kedua sambutan-sambutan, yang ketiga ceramah agama, keempat doa, kelima penutup. Baik, kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya melangkah ke acara kedua, yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Lasiman sebagai sesepuh warga Suralaya, warga Komplek PLTU Suralaya. Kepada Bapak Lasiman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Ibu Dr. Rahmi Sofiana, yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Hasin Siddiqi sebagai Direktur Utama PT Indonesia Power, yang saya hormati Bapak Rahmat Handoko sebagai General Manager Suralaya Power Generation Unit, yang saya hormati Bapak Sabto Aji Nugroho, Direktur PT IRT. Marilah pada kesempatan yang pertama ini kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan izinnya, dengan rahmatnya lah kita bisa pada sore hari ini bisa berkumpul, saling tatap muka, saling pertemuan online, sehingga yang setelah 4 tahun kita berpindah dari PLT Suralaya yang menyebar di seluruh mungkin Banten, ada yang Jakarta, pada sore ini bisa saling tatap muka. Mudah-mudahan yang akan datang kita bisa bertemu muka kembali setelah pandemi COVID-19 ini usai. Kemudian marilah kita sampaikan sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat bimbingan beliaulah kita bisa menjalankan syariat Islam dan ibadah padanya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rahmi Sofiana dalam prakarsanya menyelenggarakan pertemuan ini, dan juga atas usaha beliau untuk membimbing kita dalam menghadapi COVID-19, dari mulai memberikan bimbingan sampai kadang-kadang mencarikan rumah sakit untuk merawat dari warga kita yang mengalami COVID-19. Kemudian saya sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Haji Hasin Siddiqi yang telah sudi bergabung dengan kita. Mudah-mudahan nanti dalam menyampaikan tausiahnya kita bisa mengikuti bersama dengan saksama. Kemudian juga pada Bapak Rahmat Handoko saya sampaikan terima kasih atas dukungannya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan lancar dan sesuai dengan jadwal. Kemudian kepada Bapak Sabto Aji Nugroho, kami mantan ex-warga Kompleks Suralaya menyampaikan semoga proyek yang Bapak pimpin bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan direksi PLN, sehingga bisa menghasilkan kerja yang maksimal. Kemudian marilah kita warga ex-komplek PTU Suralaya ini sama-sama bisa mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Hasin Siddiqi dengan seksama, sehingga apa-apa yang disampaikan bisa kita laksanakan dengan baik. Saya kira demikian saja, tidak banyak yang saya sampaikan mengingat waktunya yang pendek. Apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang berkenan tutur kata saya, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lasiman yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan
Yang kedua, mohon berkenan Bapak Rahmat Handoko selaku General Manager Suralaya Power Generation Unit. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Salam bahagia, salam sehat selalu. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa menyapa Ibu dan Bapak semua. Tentunya salam kenal dari saya Rahmat Handoko dan ini bekas pacar saya Winnie kepada Ibu dan Bapak semua yang pernah menghuni Kompleks Suralaya, karena ada yang beberapa yang saya kenal, namun banyak pula yang saya belum kenal. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan salam kenal kami berdua dari mesnya Suralaya di Kabupaten Serang, karena kan Cilegon Coret mesnya. Kemudian tentu terima kasih kepada Bu Rahmi yang kami hormati, Bu Rahmi, Pak Aksin, Bapak Ibu semua, kemudian ada juga Pak Sabto, Pak Judi Winarko, dan Bapak-Bapak lain yang juga masih tentunya mengabdi di Indonesia Power dari unit-unit yang lain. Alhamdulillah kita bertemu, bersilaturahmi di kesempatan kali ini meskipun secara virtual. Pada kesempatan ini saya harus mohon maaf karena semenjak pindah tugas ke Suralaya belum sempat mengadakan silaturahmi yang erat. Bahkan kayaknya saya punya 2 hutang terkait silaturahmi ini. Yang pertama adalah hutang menyelenggarakan pertemuannya HAPI yang waktu itu sudah dirancang akan melakukan pertemuan HAPI se-Indonesia Power di Suralaya. Tentunya kami pengelola PLTU Suralaya menyambut gembira. Namun ada tamu lain yang nggak kita kehendaki dan harus agak dijauh-jauhi. Tamunya nggak kelihatan, jumlahnya nggak tahu, tapi membawa dampak yang membuat silaturahmi kita tidak bisa dilakukan secara fisik. Dan saya harus ngaku juga saya punya hutang ke Pak Suhartono, karena saya dan Pak Hartono ketika di Priok itu main bully-bulian gitu ya. Sehingga ketika di Suralaya saya sebenarnya janji untuk sowan kepada beliau. Namun ya tadi karena pandemi maka diperhitungkan kembali, karena di Suralaya saya terpapar dengan banyak orang meskipun ya kadang-kadang lebih sering ngumpet di ruangan kerja. Jadi salam kenal dan silaturahmi kita mudah-mudahan setelah nanti Allah berkehendak mengangkat virus, kita bisa lebih leluasa untuk bersilaturahmi. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak, tentu kami berterima kasih pada Bapak Ibu senior-senior PLTU Suralaya yang telah mewariskan Suralaya yang begitu melegenda. Kami tentu yang mengelola sekarang dan juga ada adik-adik, bahkan anak-anak gitu, yang lahirnya mirip-mirip dengan anak saya, yang bertanggung jawab mengelola PLTU Suralaya ini. Dan Suralaya tentu sesuai peribahasa, setiap zaman ada ceritanya. Salah satu yang membuat silaturahmi juga agak kurang adalah memang belakangan ini tantangannya Suralaya melalui full switching, full firing, dan yang lain-lain. Dan juga umurnya yang sudah melewati masanya, itu ya saya terpaksa
harus banyak fokus untuk ngurusi mesin. Bahkan tidak jarang Pak Asin menyapa juga. Alhamdulillah, semuanya ini kami lakukan untuk menjaga amanah mengelola PLDU Suralaya. Kemudian ke depan, ya mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga, karena kami tentu setelah berterima kasih, mengapresiasi perjuangan Ibu Bapak yang terdahulu, ke depan tentu kami masih berharap kiranya Ibu dan Bapak bersilaturahmi, memberikan doa, memberikan support, baik secara profesional maupun yang lain. Baik, karena beberapa kali kita juga bertemu dengan Ibu dan Bapak melalui kegiatan profesional seperti asesor, asesmen untuk memberikan sertifikasi adik-adik kita. Jadi selain doa, sekiranya Ibu Bapak meringankan langkah dan sedang ke arah Suralaya, tentu kami akan sangat bergembira menyambut. Jadi pintu gerbangnya nggak saya rubah-rubah, Pak Ibu, tetap di yang itu. Kemudian ruangannya GM juga di pojokan itu. Jadi sekiranya ada yang berkenan sedang jalan-jalan ke pantai, monggo mampir. Demikian dari kami, mudah-mudahan dengan silaturahmi ini mempererat kita, memperpanjangkan usia, dan melimpahkan keberkahannya. Demikian Ibu MC, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu buat para senior, tapi saya juga sudah senior sebenarnya. Terima kasih Pak GM. Kalau mampir ke pantai, kayaknya pantainya udah nggak ada Pak. Sekarang adanya gunung sama taman. Ada Bu. Di mana Pak? Dermaga Bu, monggo Bu, nanti Bu. Saya antar Bu. Dermaga kita nggak boleh masuk Pak. Ya, nanti saya pinjemin izin helm. Bapak ya? Siap. Iya, Siap Bu Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak. Sekali lagi kepada Pak Rahmat Handoko serta Ibu. Selanjutnya melangkah ke sambutan yang ketiga, yakni sambutan dari Bapak Sabto Aji Nugroho selaku Direktur Utama PT Indoraya Tanaga. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo Pak Sabto. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mau meralat dulu Bu, saya bukan Direktur Utama tapi Wakil Dirut. Baik. Saya salah terus ya Pak. Dulu di Suralaya juga saya salah. Sekarang saya lagi informasinya piye toh? Enggak apa-apa Bu. Didoain Pak, semoga jadi dirut. Didoain Pak. Doa Pak, ini doa Pak. Amin. Pak Sabto yang salah. Pak Sabto Bapak itu Direktur Utama waktu pertemuan yang lalu. Sekarang jadi Wakil Dirut. Tapi yang lalu benar. Gitu. Iya benar. Baik. Pertama, yang kami hormatin Pak Asin dan Bu Asin, yang kami hormatin Pak Rahmat, Pak Yudi, dan rekan-rekan lain. Kemudian yang kami hormatin Pak Lasiman dan Pak RW. Saya masih ingat nih Pak RW, Pak Tatang. Kemudian yang saya kagumi, senior-senior dari Kompleks PLTU Suralaya, yang mohon maaf saya nggak bisa sebut satu-satu. Nakal ya Jeng Erna. Baik, semoga doa-doa kami mudah-mudahan Pak Sabto selalu sehat, selalu sukses dalam menjalankan tugas. Pokoknya sukses selalu deh. Jadi dirut Pak, dirut. Makasih Bu. Biar saya nggak salah sebut lagi. Ya Bu. Amin. Baik, tiba acara inti yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Hasin Sidki yang akan mengambil tema menggapai sukses dan mulia dengan akhlak. Untuk itu pada Pak Hasin, monggo dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, udah masuk suaranya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Lasiman dan para sesepuh-sesepuh senior dari Komplek XPLTU Suralaya. Yang saya hormati Pak Rahmat Handoko bersama Ibu, yang saya hormati Pak Sabto bersama Ibu, dan semua yang hadir, baik yang dari jauh ya sampai yang paling dekat. Entah paling dekatnya seperti apa karena kita virtual ya, setidaknya teman-teman yang berkumpul di Cilegon, yang di Jeran ataupun yang dari GPC ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sungguh kita bersyukur dan terharu ya. Sejak dari tadi kami mendengar suara-suara yang tidak asing lagi, yang sudah lama ya tidak berjumpa, namun hati ini masih terasa dekat. Itulah anugerah yang terindah dari apa yang pernah kita alami bersama. Kita nggak pernah lupa bahwa kita pernah minum air yang sama, kita bekerja di tempat yang sama, dan hati kita nggak akan pernah terpisah. Makanya saling doa dan saling bantu adalah nawaitu kita. Kita juga ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat, Pak Sabto yang telah berkenan ya memberikan informasi tentang bagaimana apa yang kita cita-citakan bersama dilanjutkan dengan baik. Sebenarnya ini bukan materi utama. Materi utamanya adalah kita saling sapa tadi, saling doa. Saya juga bisa bertemu dengan Pak Jamhari dan keluarga, Pak Susilo dengan keluarga, dan semua ya yang tadi kami saksikan dengan baik dan masih diberikan kesehatan dan anugerah yang luar biasa. Maka marilah kita doakan ya semua dalam kondisi yang terbaik, sehat walafiat, khususnya di bulan puasa Ramadan. Saya juga dengar Dr. Ariadna, mudah-mudahan keluarga, suami dan anak-anak yang sedang isolasi mandiri diberikan kesembuhan. Kami juga banyak mendapat informasi selama pandemi. Beberapa keluarga kita menjadi terpapar dan ada yang wafat. Ibu Heri ya, saya tahu waktu itu saya perintahkan juga dari Suralaya membantu pemakaman malam hari dan dibantu juga banyak relawan. Kemudian yang sudah wafat di tahun ini yang kita masih ingat Pak Haji Suherman, itu kita sama-sama merasa kehilangan. Dan belum lagi yang tadi juga Pak Safrudin ya, memang Allah itu lebih sayang kepada mereka. Mari kita ikhlaskan dan selalu kita doakan, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah mendapat ridho dan kasih sayang Allah SWT. Ayo hadirun, saya sebagai Direktur PT Indonesia Power tentu mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Masih banyak para purna yang luar biasa membantu kami. Sekarang ini bisnis Indonesia Power bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Ada di Kuwait, sebentar lagi di Brunei. Malah Brunei itu insya Allah keseluruhan listrik, jaringan, dan pembangkitnya. Kemudian juga di Vietnam, dan itu di belakangnya adalah para purna yang membantu kami sehingga bisa menjadikan Indonesia Power itu go internasional. Dan kami berharap juga nanti yang mau bergabung untuk bekerja di tempat tersebut gitu ya, itu adalah sebagian dari para purna. Nah, untuk itu izinkanlah saya memimpin bacakan Fatihah untuk almarhum dan almarhumah dari warga komplek yang kita cintai, kita sayangi. Mudah-mudahan almarhum almarhumah khususnya di bulan puasa doa kita makbul menjelang buka puasa ini untuk dibukakan pintu kebaikan dari Allah dan pada akhirnya nanti kita semua bertemu di jannah. Diridhoillah wali syafaati Rasulillah syai'ul al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah SWT. Yang saya sampaikan ini adalah buku yang kami tulis, yang materi khutbah ada 20 selama pandemi. Saya kumpulkan sehingga terbitlah sebuah buku Menggapai Sukses Mulia dengan Akhlak. Nah, kenapa judul ini dibuat dan latar belakangnya adalah Masjid Raudhatul Jannah yang baru. Nggak kalah dengan Masjid Turki, ada lautnya, ada piramidnya, kata orang-orang seperti itu tuh. Banyak reviewer ya di YouTube atau di Instagram itu. Masjid ini sangat instagramable ya. Pak Wali Kota juga kemarin saya ketemu, Pak Wakil Wali Kota itu juga pernah mampir di masjid ini. Ini luar biasa. Sementara di gambar sebelahnya adalah masjid yang lama yang kini menjadi kenangan yang indah luar biasa. Next slide ini saya bisa geser ya. Oh, bisa? Ada yang bisa? Ya. Jadi ini nggak akan pernah kita lupakan. 2 tahun yang lalu, karena setahun lalu kan pandemi ya, kita ketemu di Raudhatul Jannah yang baru. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa judulnya saya buat akhlak ya? Pak Erick Thohir itu ketika menjadi menteri langsung mengganti semua nilai-nilai perusahaan itu dengan akhlak. Apa akhlak itu? Akhlak itu sebenarnya ya kalau semua orang Islam ataupun Nasrani yang ada di sini tentu semua tahu ya, ajaran agama semua adalah akhlak. Tetapi untuk sekarang ini akhlak adalah akronim dari yang namanya amanah. Kemudian yang nomor 2 ya, kompeten. Yang nomor 3 adalah harmoni, hanya L-nya loyal, hanya adaptif, dan yang terakhir kolaboratif atau berjamaah. Nah ini sangat bagus sekali sehingga semua anak perusahaan itu berubah. Makanya ketika Pak Erick Thohir itu menjadi menteri, direktur yang tidak punya akhlak itu diganti. Kita ingat peristiwa Garuda ya, yang tiba-tiba saja membawa motor atau Brompton dan konon ya kalau yang beredar itu termasuk memperlakukan pramugarinya tidak semena-mena, itu langsung diganti. Nah inilah yang disebut itu. Jadi akhlak inilah semua orang di BUMN, berapa ratus ribu pegawainya termasuk anak-anak usaha itu, ini core value-nya. Jadi sangat mudah, yaitu amanah. Amanah itu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kemudian kompeten, ya harus sesuai dengan ilmu dan pengetahuannya cukup. Termasuk juga attitude, ya sikapnya, dan lain-lain. Nah ternyata di dalam Islam juga dinamakan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu kan diutus untuk apa sih? Untuk liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi, siapapun Nabi itu, ya termasuk di sini adalah Nabi Muhammad SAW, liutamima solihah atau makarimul akhlak. Jadi insya Allah kalau akhlaknya baik, perusahaannya juga maju. Akhlaknya baik, rumah tangganya juga bahagia. Akhlaknya baik, negara ini juga insya Allah makmur. Nah kemudian disebutkan di dalam hadis Tirmizi, qulul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya baik di antara mereka. Alhamdulillah saya mendengar ya setelah kita hijrah ya dari komplek yang kita cintai, hatinya satu toh, sering masih ketemu secara virtual tapi ada di mana-mana. Masjidnya ramai seperti Raudhatul Jannah yang dulu. Tadi pagi juga saya dapat informasi ada pengajian-pengajian yang dilakukan oleh warga di sekitar kita tinggal. Ini luar biasa. Kita pernah bermimpi bersama, namanya juga masjidnya Raudhatul Jannah, Taman Surga. Sekarang satu persatu sudah meninggalkan kita.
Tapi kita doa bersama, kita akan bertemu nanti di surga. Suralaya itu juga bahasa Sanskerta. Terjemahnya juga Suryalaya atau Suralaya itu surga. Jadi itulah takdir kita di dunia, mudah-mudahan di akhirat pun demikian baiknya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, khusus untuk warga komplek yang sudah pernah diuji ya, dengan kesabaran yang sangat tinggi. Tadi Pak Sabto sudah menyampaikan bahwa rumah yang sudah menjadi lapangan itu akan digunakan untuk menerangi Indonesia. Kenapa saya bilang Indonesia? Memang nanti grid itu kan tersambung dari Asia juga. Kemarin Pak Harlen sekarang jadi Direktur Niaga di IP juga sedang bicara untuk menjual listrik ke mana? Singapura. Nah, kebetulan cerita sedikit tentang Pak Jayusman. Pak Jayusman itu menjadi GM di Kalbar 1, 2 kali 100. Jadi selama ini Indonesia itu impor listrik dari Sarawak, 220 MW. Dan ini akan kita hentikan dengan pembangkit yang sekarang GM-nya adalah Pak Jayusman, juga dibantu oleh Pak Komari, ada Pak Surya Dipria di sana, dan banyak teman-teman yang pensiun ataupun yang aktif, yang sekarang sudah 100 MW masuk sistem. Bulan ini insya Allah 100 lagi, sehingga kita jadi merdeka. Jadi itu pembangkit milik Indonesia Power dengan partnernya IPP. Indonesia Power sekarang bukan hanya mengoperasikan pembangkit-pembangkit seperti milik sendiri seperti Suralaya, Priok, tetapi Indonesia Power sudah punya pembangkit swasta atau IPP yang berpartner dengan perusahaan lain. Bahkan di Muara Jawa, Bapak Ibu, di Kaltim sana, ibu kota baru, kita punya pembangkit yang pertama di ibu kota, 2 kali 2 7,5 dan EAF-nya itu bisa 95. Dan itu 90% adalah punya IP. Dan yang di sana GM atau direkturnya Pak Makmur Marzuki. Jadi ibaratnya kita ucapkan terima kasih Pak Sabto, Pak Rahmat dengan para guru kita yang ada di depan ini, sehingga kita bisa cerita tadi bahwa jadinya kita ya karena guru-guru kita ini. Apalah artinya perpustakaan dan buku manual kalau tidak diajari dengan experience dan kesulitan-kesulitan yang menjadi pengetahuan pada akhirnya. Apalagi sikap pengabdian insan Suralaya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain saya lihat ketika kita tinggal di komplek. Nah, gambar ini menunjukkan kalau sudah akhlaknya baik, kita ini seperti gardu listrik. Jadi setiap hari mengalirkan listrik kepada masyarakat. Listriknya itu adalah nur. Ya, nurun ala nur, ya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya di atas cahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu juga dari cahaya. Dan ibaratnya kalau sekarang ini nggak ada listrik, coba bayangkan. Dokter-dokter yang berjuang nggak akan bisa berbuat banyak. Kita melihat seperti India sedih ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita pesan juga dari pemerintah jaga agar tidak terjadi sesuatu yang mudorot ya, dilarang mudik dan lain sebagainya, kita ikuti saja. Karena ketika lengah India yang dulu sudah sangat bagus, tiba-tiba menjadi 100 berapa ribu per hari, dengan mayat yang tidak tertangani lagi karena tidak cukup itu rumah sakit. Nah, bicara rumah sakit ya tergantung listrik ya Bapak Ibu. Bicara WFH atau pada belajar online itu tergantung listrik. Makanya orang yang berakhlak baik adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadis riwayat Tobroni. Jadi kita ini ingin menjadi yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, kita selama ini ya tidak pernah istirahat ya operator itu ya, dan kita sudah sangat berpengalaman menjaga amanah. Mudah-mudahan ini adik-adik kita ya, penerus kita ini lebih baik dari kita. Karena umpama yang gambar ini adalah Allah memberikan kebaikan dan kitalah yang menyalurkan kepada yang berhak. Apapun yang kita punya, berikanlah kepada yang lainnya. Dulu kita mengumpulkan zakat dan fitrah dan lain sebagainya. Sekarang ini saya yakin bisa dilakukan di masing-masing wilayah. Bapak Ibu, saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya nanti bisa saya share buku ini untuk menjadi bahan kultum ya. Kebetulan ada berapa 20 materi khutbah ini, yang nomor 12 itu tentang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya.
nomor 12 ya. Ya, jadi kita ini kalau sudah berakhlak, insya Allah menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-mu'minu qawiyyun khairu ahidu ilallahi minal mu'minina dhaif. Ya, jadi tadi saya merasa sedih juga mendengar ada beberapa yang sakit ya Bu ya tadi ya. Yang tidak bisa bangun pun ada. Tetapi jiwa yang kuat itu adalah mengalahkan raga yang sakit. Jadi yang sakit tadi ada Ibu Irwan juga ya. Juga ada Ibu Parulian ya dan Pak Parulian. Kita doakan. Ya. Orang Nasrani pun juga kita doakan. Orang yang lain agama pun kita doakan untuk sehat. Karena sehat itu adalah usaha dari tetangga untuk menjaganya. Dan semua saling bantu, saling doakan judulnya. Mudah-mudahan ya sebaiknya memang kita bisa berkarya karena kita fisiknya baik. Tapi bagi orang-orang yang sabar meskipun sakit, ini akan bisa doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini disebutkan bahwa materi khutbah yang pernah saya buat khutbah di Centennial ya. Dulu kita sewa di Centennial Bapak Ibu. Sekarang karena ada direksi yang meninggal, direktur niaga meninggal, teman dekat saya, kita pindahkan ke mana gedung lama kita namanya Tower 18 karena di Kavling 18 ada 10 lantai di sana. Dan masjidnya kami perbaiki dengan marmer ya, kemudian kantinnya saya perbesar dan sebagainya sehingga agar semua karyawan-karyawan kita termasuk para purna juga yang bergabung di HP bersama dengan saya dalam kondisi yang bahagia dan selalu sehat. Jadi kemudian yang dicintai Allah selain yang memang kuat, tabah, sabar, apalagi yaitu orang-orang yang bermanfaat di dalam kehidupannya kita di dunia. Saya tidak membayangkan Ibu Bay, terima kasih Ibu Bay dan Pak Firdaus ya. Ini ide ini kan mendadak Bapak Ibu. Kita tiba-tiba kok merasa kangen ya. Aduh lama nggak ketemu gitu-gitu. Gimana tuh ya? Mau pulang kampung juga nggak bisa gitu ya. Hanya sama anak saya yang ada di Jerman udah punya cucu juga paling hanya WA dan video call gitu ya. Di mana di sana juga ada lockdown beberapa kali tapi pasrah tawakal. Saya lihat Pak Budi juga anaknya di Jepang dan banyaklah Pak Sukro juga di luar negeri. Kita pasrah. Kalau sudah kita begini, siapa tetangga kita, itulah saudara kita. Dalam waktu yang pendek ya beberapa hari ini langsung terhubung di YouTube ini. Terima kasih Pak Sudiarni yang sudah mengajari juga kita ya sehingga bisa YouTube gitu ya. Allah itu tidak berjarak sehingga doa kita bersama tadi meskipun kita tidak di masjid tempat yang sama insya Allah ijabah. Saya yakin itu karena dari pengalaman hidup saya saling mendoa tetangga, saling bantu tetangga itu katakanlah itu lebih penting dari saudara yang jauh. Dan kita merasakan seperti itu, makanya mohon kalau ada yang kesulitan kami diberitahu. Tadi saya sudah minta Pak Joko juga sebagai ketua HP saya undang di sini ya. Untuk teman-teman yang kena COVID juga langsung ke saya. Juga ada beberapa purna yang ngurus asuransi. Itu juga sudah saya bantu. Mudah-mudahan ini menjadikan kebaikan untuk kita semua. Kemudian yang nomor 14 masuk. Khotbah yang nomor 14 ini saya berikan dengan judul sikap menghadapi musibah sampai bencana pandemi. Jadi waktu Bapak Ibu, kan kita itu dulu Jumatan nggak bisa di masjid ya. Pada akhirnya saya dengan para direksi itu yang masuk di kantor di Centennial, saya adakan Jumatan sendiri. Ini Pak Nanto bisa di-mute Pak, ada beberapa juga. Ini sudah materi terakhir ya, nanti biar putranya Pak Fauzi berdoa untuk kita semua. Jadi sikap dalam menghadapi musibah ini sangat penting. Kami menyaksikan sendiri dan berjuang bagaimana Indonesia Power ini pada waktu puncak pandemi itu ada 125 orang yang kena. Ada beberapa di modular, ada yang meninggal, kemudian ada rumah isolasi di Cengkareng, ada yang di rumah, ada di Diklat Suralaya sampai penuh itu. Kemudian yang di Baru, PLTU Baru itu hampir di lockdown, karena bupatinya minta sampai datang ke kantor agar
semua orang pulang ke rumah saya tidak boleh. Listrik itu hukumnya fardu kifayah. Artinya harus ada yang menyalakan, kalau tidak dosa semua. Ya, terus akhirnya Pak Bupati mengalah, kami masukkan itu orang UBH dan operator di kantor. Ya, untuk 2 minggu kerja di sana, dan akhirnya setelah mengalami lockdown setempat itu, masyarakat bisa baik lagi, kita tidak memadamkan pembangkit itu. Ini perjuangan yang luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Maidah ayat 32. Ya, di situ disebutkan mangqatala nafsan bi ghairi nafsin, barang siapa yang membunuh orang yang tidak berhak pada satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Jadi kalau ada orang itu nggak pakai masker, kemudian sengaja dan lain sebagainya menulari, itu sama dengan di sini membunuh semua umat manusia. Dan sebaliknya, wa man ahya'a fa ka'annama ahya'an nasa jami'an. Ya. Apabila ya ada orang yang membela kehidupan seseorang, itu seperti orang itu membela semua orang di dunia. Jadi sebaliknya, para dokter ataupun teman-teman yang sukarelawan yang sudah nggak bertemu dengan keluarganya beberapa hari. Anak saya juga positif waktu itu, sehingga harus karantina dan lain sebagainya, itu kami juga menjaga dan lain sebagainya. Insya Allah itu menjadi pengorbanan yang luar biasa dan dicatat sebagai amal baik kita semua. Saya kira itu saja, mudah-mudahan Allah SWT meridhoi kita dan senantiasa kita bersabar, kita saling bantu-membantu di masa corona ini agar mendapatkan pahala sebesar dunia dan seisinya sebagaimana firman Allah ini. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau ada kekurangan, mudah-mudahan saling doa. Saya juga bisa mengemban amanah, unit-unitnya semua tidak ada gangguan, semua pegawainya sehat walafiat, termasuk juga para yang hadir hari ini juga sehat walafiat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Ahsin Sidki. Semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat, dapat kita ambil manfaatnya untuk kita semua. Sesuai judulnya tadi, sukses dan mulia dengan akhlak. Akhlak sangat berkaitan, akhlak di sini sangat berkaitan dengan tema hari ini, saling menguatkan persaudaraan dan persatuan di antara kita semua di dalam bulan Ramadan dalam rangka pandemi COVID. Baik, selanjutnya acara doa yang akan disampaikan oleh Ananda Daurul Fahri yang merupakan putra sulung dari almarhum Bapak Ahmad Fauzi. Kepada Fahri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Komplek LTU Suralaya yang merupakan juga bagian daripada kehidupan Fahri ya. Baik, tidak panjang lebar. Kita bacakan doa untuk orang-orang yang memang kita cintai dan kita sayangi yang sudah lebih mendahului kita semua, dan juga teruntuk keluarga besar kita, saudara-saudara dan semua, supaya bisa kembali bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyati liridho illahi ta'ala ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ahli baitil kiram wal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta alaiha wa Allahumma bihaqqi asma'ikal husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya Sami ya Basir haqqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi barakati wali Rabbir jami'al maqam wa ghafir ila awliya sayyid syaril anif wa usulihi wa fura'in Allah ya darajatin fid dunya wal akhirah. Allahumma ufir lana wa li walidina wa li masyaikhina wa li ahlina wa li jami'i ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriyai wal riya'i wal ujubi was sum'ati wal ghibati was su'ati wan namimah waj'al qulubana quluban mutmainnatan khasyiatan mutawaddi'atan riqatan khusyu'an ilaika wa imanan bi qudratik. Waj'al qulubana mustaqirratan malaikatuka li jami'il karamati awliyaika bila syakin wala hammin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana wa aqribaina wa li jami'i man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa min ahli nizami salawati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna ya Rabbi min ibadikal mutatahhirin al-muttaqin al-mukhlisin al-muhsinin al-khashi'in. Allahumma ya Allah barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa jami'i ma a'taytana ya Allah ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwil umrana manfaatan wa khidmatan fi dinika wa dinaka wa li jami'il mu'minin wal mu'minat ya Allah lantas sami doa. Allahumma khtim lana bil iman wal ihsan wa timah bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sudah tiba waktunya berbuka. Ya, buka. Mari dipersilahkan menyiapkan bukaannya. Kita buka dulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukannya sendiri-sendiri ya. Tahun depan insya Allah ngumpul lagi bisa. Amin. Kalau pandeminya sudah Amin. selesai. Terima kasih atas kirimannya. Amin. Terima kasih Pak Asin. Assalamualaikum. Selamat Radang. Ya Pak Daroko sehat. Baik Bapak Ibu. Terima kasih.